Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11 elit. Gimana kabarnya? Baik. Untuk mengawali kegiatan pada awal semester ini, semester 1 ya, tahun ajaran 2024-2025. Mari kita membuat yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas, ya. Nah, saya sudah tahu keyakinan atau kesepakatan kelas itu apa? Belum. Oke, jadi keyakinan atau kesepakatan kelas itu adalah hasil kesepakatan, hasil diskusi dari kita semua, ya. Murid dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri, ya. Jadi nanti kalian silakan, nanti Bu Fitri kasih ini, ya, kertas. Nanti kertas di sini silakan ditulis apa yang ingin disepakati menurut kalian. Nanti ditempel di sini. Jadi nanti tiap anak menempel. Jadi nanti kita bisa simpulkan, oh kelas ini ingin kesepakatan yang seperti apa. Ya, nah sebelum kalian membuat kesepakatan kelas, coba bayangkan terlebih dahulu kelas impian kalian. Pasti kalian kan punya ya keinginan yang saya ingin kelasnya saya itu yang kondusif, atau mungkin kelas yang nyaman, di dalamnya ada kasih sayang dari semua teman-teman seperti itu. Ya, nah dari impian-impian itu nanti kalian akan muncul satu atau dua ya yang menjadi prioritas dari diri kalian. Ya, misalkan tidak boleh makan dan minum di kelas. Atau misalkan saya itu terganggu kalau misalkan di dalam kelas itu ada teman saya yang suka pinjam ballpoint. Nah, bisa ditulis, tidak boleh saling meminjam peralatan belajar seperti itu. Itu ya? Ya, paham semuanya? Paham. Oke. Sitik bae. Fitrinya main kapan lah? Wis Mas. Hasil dari apa yang sudah kamu tulis, apa yang sudah kamu impikan dan cita-citakan kelas ini ingin seperti apa. Ya, ada kesepakatan kita untuk membuat kelas ini menjadi kelas impian. Ya, yang pertama kelas ini harus kompak, ya, saling menyayangi dan tidak membeda-bedakan. Dilarang membeda-bedakan, baik dari segi itu dari rumahnya daerah mana, ya, nah dari segi warna kulit, ya, dari segi hobi dan lain sebagainya kita semua sama ya, harus kompak, kita satu keluarga, seperti itu ya. Yang kedua, dilarang membuli antar teman. Ya, kalau mau bercanda, ya sekiranya dilihat temannya itu lagi enak diajak bercanda atau tidak, ya. Kemudian dilarang mengganggu teman di kelas. Jadi harus saling menghormati. Dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, kalau ada sampah dibuang langsung ke tempat sampah. Dilarang tidur di kelas. Dilarang bermain HP di saat pelajaran. Dilarang membolos pada saat jam pelajaran. Dilarang mengobrol saat guru
menjelaskan. Apakah ini setuju? Setuju. Oke, diberi ketok ya. Jadi ini adalah keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Jadi apabila ada yang tidak sesuai dengan ini berarti dia melanggar. Kalau melanggar berarti dia harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Traktir. Enak di kalian. Ya, oke. Konsekuensinya dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Seperti itu ya. Ya, oke, ini bisa nanti pengurus kelas ini bisa dibikin banner ya. Begitu. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pratiwi dari 11 Alin. Di sini saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bu Fitri karena dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama, kelas yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy. Saya menjadi nyaman dan betah berada di kelas berkat adanya kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Terima kasih Bu Fitri. Hadirannya Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan untuk hadir di acara pada hari ini. Saya akan membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMK Nusantara 1 Comal. Terima kasih untuk kehadirannya, telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi pada modul 1.4 program calon guru penggerak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Untuk yang pertama, langsung saja saya akan memaparkan mengenai aksi nyata dari budaya positif di modul 1.4. Sudah kenal ya Bapak Ibu Guru ya? Saya sendiri sebagai peserta calon guru penggerak di angkatan 11, Fitri Nurjana. Dan di sini saya akan memperkenalkan ada Bapak Fasilitator di kelas saya, ada Bapak Purwandono, SPD MPD. Beliau dari SMK Jepara, dan ada Ibu pengajar praktik, ada Ibu Inayah dari TK Pembinaan Negeri Ulujati. Nah, untuk kegiatan ini kegiatan mandiri, jadi saya melakukan aksi nyata ini langsung kepada Bapak Ibu Guru di instansi tempat saya mengajar. Yang pertama adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang melatar belakangi dari tindakan aksi nyata ini adalah bahwasanya kita menyadari bahwa murid itu tidak suka peraturan. Karena selama ini jika murid melakukan pelanggaran, maka yang ada di pikiran dia adalah akan mendapatkan hukuman, di mana hukuman itu akan cenderung membuat malu dirinya. Nah, tujuan dari aksi nyata ini yang pertama adalah kita semua ingin menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian juga kita ingin menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Di mana tolak ukurnya dari program aksi nyata ini nanti akan terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan juga siswa. Kemudian juga siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat.
ini masa tindakan dari aksi nyata, ini sebelum melakukan kegiatan ini yang telah saya lakukan yaitu meminta izin pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang pada pagi hari ini berhalangan hadir karena beliau ada kegiatan lain. Kemudian mengumpulkan Bapak Ibu guru, alhamdulillah semuanya dapat hadir di sini dengan sangat semangat dan bahagia ya Bapak Ibu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu guru yang hadir di sini adalah para Bapak Ibu guru hebat ya. Kemudian kita juga nantinya akan saling berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Kemudian di akhir ini nantinya dapat memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, untuk berjalannya acara ini pasti membutuhkan dukungan dan alhamdulillah dari ketiga poin ini didukung ya sehingga kegiatan pada pagi hari ini dapat terlaksana. Oke, Bapak Ibu guru, tadi pengantar awal mengenai kegiatan aksi nyata. Jadi mungkin barangkali di sini Bapak Ibu guru ada yang masih bingung hadir di sini. Jadi pagi hari ini itu adalah saya mengaksi nyatakan dari modul di pendidikan guru penggerak modul 1.4. Jadi saya mengikuti program calon guru penggerak di angkatan 11 ini sudah masuk modul 1.4, di mana modul 1.4 itu modul terakhir dari modul 1 dan saya harus mendesiminasikan kepada Bapak Ibu guru semua. Nah, di sini untuk temanya yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang para Bapak Ibu guru hebat. Mari bersama kita belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMK Nusantara 1 Zona tercinta ini. Masuk di materi ya Bapak Ibu. Di sini ada konsep utama modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari ketujuh yang sudah saya tampilkan di PowerPoint ini merupakan budaya positif yang seharusnya ada di sekolah tercinta ini, Bapak Ibu guru. Nah, sekarang kita akan membahas dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini telah dikatakan Bapak Ibu guru bahwa prinsip pembelajaran kita harus terdiferensiasi karena kita menyadari bahwasanya anak didik kita itu tidak sama rata. Mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai tingkat kompetensi yang berbeda-beda, maka kita harus masuk ke dalam diri mereka ya Bapak Ibu guru. Jadi balik lagi kepada prinsip dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita tidak boleh yang namanya menuntut murid. Kita harus menuntun karena sejatinya setiap murid itu sudah mempunyai garisnya masing-masing. Kita dituntut untuk menebalkan saja, tidak untuk menuntut, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini yang setiap hari kita gaungkan. Ya, anak didik kita harus mempunyai profil pelajar Pancasila ini. Ada beriman, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan harus mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya ada disiplin positif, di mana dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat
memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya setiap murid itu disiplin itu bukan menjadi ketakutan, tapi menjadi panggilan dari diri mereka masing-masing. Nah, sehingga dalam disiplin positif ini merupakan salah satu cara dari penerapan disiplin yang mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta untuk memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu yang tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming maupun hukuman. Jadi hati mereka tergerak untuk disiplin seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Nah, kita masuk kepada motivasi dari perilaku manusia, di mana motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ada murid yang melakukan disiplin diri karena apa? Karena dia takut untuk dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia tidak timbul dalam diri murid tersebut. Kemudian ada pula yang mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid cenderung melakukan sikap disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Biasanya ada reward seperti itu. Kemudian ini termasuk dalam golongan motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Nah, yang baik itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Artinya, murid di sini melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, sehingga ini disebut sebagai motivasi intrinsik. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Oke, di sini saya kelompokkan ada hukuman. Jadi di dalam hukuman itu biasanya cenderung mengakibatkan rasa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, ini disebut dengan identitas yang gagal, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan, itu tidak efektif. Karena apa? Karena itu bisa merusak hubungan, rasa iri. Oh, yang ini kok kalau berbuat baik nanti dia dapat reward misalkan. Yang ini tidak berbuat baik tidak dapat reward. Itu menyebabkan rasa iri di antara murid yang satu dengan yang lain. Sehingga yang tidak disiplin dia akan cenderung maka saya tidak butuh reward itu. Makanya dia tidak memacu. Ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pemberian penghargaan itu termasuk dalam konsep disiplin yang gagal. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi murid di sini tidak ada rasa kreatifnya, dia hanya melakukan apa yang ada di situ dari dirinya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Perlu adanya monitoring berkelanjutan. Perlu adanya simulasi dan respon. Kemudian murid hanya menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di sini ada yang namanya restitusi. Pasti Bapak Ibu guru pemangku BK sudah paham di sini. Nah, ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid itu cenderung menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol begitu. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini bisa dimasukkan dalam identitas sukses. Nah, dari rangkaian budaya positif tadi saya sudah mengambil 2 budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas 11 teknik elektronika industri, karena kebetulan saya
sebagai wali kelas 11 Teknik Elektronika Industri dan saya juga guru pengaku di situ. Jadi saya telah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini salah. Oke, jadi kita kembali ke pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, pasti itu kenapa Bapak Ibu kalau menggunakan helm untuk keselamatan, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk kebersihan dan kesehatan, seperti itu ya. Nah, itu hanya untuk kalimat matematiknya saja. Nah, di sini adalah aksi nyata saya dalam kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya lakukan di 11 Teknik Elektronika Industri. Saya memberikan pengertian terlebih dahulu kepada anak-anak, lalu saya memberikan sticky note. Anak-anak menuliskan kelas impian mereka itu ingin seperti apa saja yang sekiranya tidak harus hadir di kelas itu. Lalu dari pendapat mereka tempelkan di papan tulis. Nah, kemudian saya memandu diskusi dengan mengelompokkan apa yang mereka tulis di sticky note tersebut, sehingga timbullah keyakinan kelas ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan dari pembuatan keyakinan kelas. Bahwa yang pertama adalah saya memberikan pengertian terlebih dahulu kepada para siswa-siswi mengenai apa itu keyakinan kelas. Selanjutnya saya memberikan waktu kepada mereka untuk membayangkan kelas impian mereka itu ingin yang seperti apa. Nah, kelas impian itu akan terwujud jika apa? Mereka tuliskan dalam sticky note, lalu mereka tempel di papan tulis. Selanjutnya saya memandu diskusi dengan mengelompokkan apa yang sudah mereka tulis. Dan jadilah poin per poin dari keyakinan kelas. Salah satunya yaitu disiplin waktu. Kemudian ada belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Lalu saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, dan yang terakhir adalah gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, ini merupakan keyakinan kelas yang berhasil kami buat di 11 Teknik Elektronika Industri. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Jadi kita lebih abstrak dari peraturan. Karena kalau peraturan itu kan sudah ada, sudah dibuat ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu timbul dari hasil diskusi kita semua yang ada di kelas tersebut. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi poinnya tidak perlu banyak Bapak Ibu. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah. Supaya apa? Supaya mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan sehingga nantinya sudah terbikin keyakinan kelas, tidak ada 1 atau 2 anak yang merasa keberatan karena itu sudah menjadi kesepakatan semua. Seperti itu. Jadi nantinya apabila ada yang melanggar, berarti dia telah melanggar apa yang sudah menjadi konsekuensi atau perjanjian atau keyakinan dari yang telah dibuat bersama teman-teman. Oke. Nah, selain program keyakinan kelas, saya juga sudah melakukan aksi nyata dari namanya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Di mana segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua supaya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapannya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Kita perlu menanyai anak sadar tidak akan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian
ada validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid, dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara instruksi. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi kemarin saya ada 2 kasus yang sudah saya lakukan menggunakan segitiga restitusi. Salah satu kasusnya yaitu salah satu murid saya itu sering meminta izin untuk keluar ke toilet, izinnya pada saat pelajaran. Tetapi setelah ia izin untuk keluar, dia kerap kali tidak masuk kembali, Bapak Ibu. Nah, di situ saya melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut sebagai peran saya sebagai manajer. Jadi bukan peran saya sebagai penghukum. Mungkin paradigmanya kalau guru sebagai penghukum, murid akan dipanggil lalu langsung dijudge tanpa kita tahu bahwa murid itu kenapa melakukan hal tersebut, konsekuensinya apa. Nah, ini untuk dialognya Bapak Ibu kemarin sudah sempat saya tulis. Nah, ini untuk aksi nyatanya, saya memanggil murid saya ini. Di sini peran saya sebagai guru yang bertindak sebagai manajer. Nah, di sini saya menanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu terkait apakah murid tersebut itu tahu kenapa saya panggil ke situ. Nah, di situ murid akan menyadari akan apa yang ia salah, seperti itu. Di sini murid menjawab bahwasannya dia berbohong, dia melanggar keyakinan kelas, yaitu dengan berbohong dan tidak kembali lagi ke kelas. Nah, di sini saya melakukan langkah yang kedua, yaitu menanyakan mengenai keyakinan kelasnya. Apakah dia sadar perbuatan dia itu melanggar keyakinan kelas? Nah, di situ dia akan mulai tergali, Bapak Ibu. Dengan sendirinya murid tersebut akan bilang, iya Bu, maaf, saya telah berbohong, saya telah melanggar keyakinan kelas. Padahal di keyakinan kelas tertulis bahwasanya harus mengikuti pelajaran, harus menjaga kejujuran dan lain sebagainya. Nah, di sini saya tidak menjudge, kamu harus seperti ini. Saya tidak memberikan hukuman Bapak Ibu, karena sesuai dengan segitiga restitusi kita tidak boleh memberi hukuman. Kita harus menanyakan ke murid tersebut, sekiranya kamu melanggar keyakinan kelas, konsekuensinya apa? Langkah apa yang kamu ambil? Nah, dari situ murid akan tergerak Bapak Ibu. Saya akan lebih giat lagi. Mungkin saya akan menebus apa yang sudah saya lakukan ini dengan saya ingin lebih disiplin. Ingin 1 minggu ini saya piket, Pak Bu, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya segitiga restitusi ini, maka kita bisa menyelesaikan masalah siswa-siswi kita dengan cara yang menyenangkan, seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi tidak ada lagi rasa ketakutan di diri siswa-siswi kita. Siswa-siswi kita tidak ada rasa lagi untuk berbohong, untuk menutupi kesalahannya. Nah, demikian pemaparan dari aksi nyata di budaya positif ini. Terima kasih. Salam Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya Bapak Ibu untuk presentasinya. Sekarang di sini saya akan memandu diskusi. Ya, karena saya lakukan sendiri, ada moderator dan ada notulen. Untuk diskusinya seperti ini Bapak Ibu. Silakan mungkin dari Bapak Ibu guru yang hadir di sini mungkin bisa menambahi atau mungkin bisa bertanya lalu kita sharingkan bersama, karena aksi nyata ini sifatnya saya tidak menggurui Bapak Ibu, bukan berarti ikut PGP pendidikan guru bergerak lalu menjadi seperti master pendidikan, bukan Bapak Ibu. Jadi di sini saya hanya sharing tentang apa yang sudah saya dapat di program pendidikan itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru di sini pasti banyak pengalamannya, terlebih Bapak Ibu guru BK
ya, yang setiap hari menangani kasus anak-anak, bagaimana cara penerapan di segitiga restitusinya. Apakah mungkin ada kendala atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin dari Ibu kelas mata pelajaran bahasa Indonesia ada ya, bahasa Inggris. Ayo monggo Bapak Ibu. Ah ya, Bu Indarti, terima kasih. Ini yang tadi sebelum ini ya, maksudnya yang bisa diri yang mundurnya. Segitiga restitusi. Mundur. Mundur lagi. Yang pertama. Ini apa? Menstabilkan identitas itu kok saya kurang paham. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi atau mungkin ada yang ingin sharing di sini. Oh iya, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan sebelumnya iya, monggo Ibu. Tadi mengenai penghargaan. Iya. Kalau saya dulu mendapatkan bekal dari perkuliahan bahwa anak itu wajib atau nggak apa-apa menerima reward, begitu. Apakah itu bisa menimbulkan rasa iri? Apakah kita sebagai pembimbing atau guru itu menghindari rasa iri itu biar anak tidak timbul iri? Atau malah justru kita harus mencari solusi agar kita tidak ada penyakit ini? Ya, soalnya dari segi agama biasanya anak itu kan prihatin ya, malamnya tahajud, ngaji atau memohon agar dia mendapatkan prestasi yang bagus di kelas. Dengan reward itu, guru kan biasanya ada pancingan, ya, mengasih reward hadiah. Apakah kita sebagai guru stop itu membuat anak ini yang lain karena dia tidak mengerjakan sesuatu hal? Apakah kita sendiri harus menolak itu atau harus kita semua cara sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sharingnya Bu Ayu. Di sini saya mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Indarti ya, mengenai menstabilkan identitas. Jadi dari segitiga restitusi ini ada yang pertama menstabilkan identitas, setelah itu naik validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini yang ditanyakan adalah menstabilkan identitas. Saya garis bawahi di yang biru ini ya Bu, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi menstabilkan identitas di sini maksudnya adalah guru berperan sebagai manajer, di mana ketika ada siswa atau siswi yang salah, guru memanggilnya tanpa kita langsung mengejudge kesalahan itu. Karena ada beberapa siswa atau siswi yang merasa tindakan mereka itu tidak salah. Seperti itu. Contohnya saja mereka izin ke toilet lalu tidak balik lagi. Mungkin ada beberapa anak yang berpikir, saya tidak salah, saya sudah mengerjakan praktek, saya sudah mencatat. Nah, di sini menggeser identitas gagal itu contohnya juga ada yang, saya dipanggil Bapak Ibu guru ini, saya menjadi siswa yang gagal, siswa yang jelek di mata Bu Fitri, misalkan seperti itu, siswa yang tidak berguna. Kadang ada beberapa siswa yang berpikir sampai ke situ. Nah, menstabilkan identitas itu menggeser pemikiran-pemikiran anak itu supaya mereka sadar atau mereka itu tahu, saya ini masih bisa dimaafkan atau saya ini masih bisa berbuat baik lagi, masih bisa memperbaiki. Dari contoh tadi yaitu saya memanggil siswa saya tidak tanya dulu, saya panggil kamu ke sini karena kamu membolos, itu tidak Ibu. Jadi kalau berdasarkan segitiga restitusi, ketika saya memanggil siswa, saya menanyakan di situ, Adiansyah tahu tidak kenapa Bu Fitri memanggil kamu ke sini? Jadi di situ siswa akan merasa, karena apa ya? Oh iya, karena saya membolos. Nah di situ siswa dengan sendirinya akan bilang. Jadi dia menggeser identitas gagal dia, artinya dia menjadi murid yang bandel,
dengan menggantinya ke identitas sukses. Artinya dia ada keinginan mengakui kesalahannya. Seperti itu Bu Rita. Ya, cukup Bu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ke Bu Ayu Puja. Pemberian reward ya Bu. Oke, sebenarnya kalau pemberian reward dalam hal prestasi itu tidak masalah. Contohnya saja, saya kerap ketika saya memberikan pembelajaran karena saya sebagai guru BKL itu kan misalkan di mata pelajaran pembuatan program. Nah, di situ anak kurang tertantang dalam membuat program cepet-cepetan. Ada yang nantilah biar selesaikan sampai jam terakhir. Nah, di situ saya menawarkan yang bisa mengerjakan sebelum istirahat saya kasih kuota. Nah, kalau yang seperti itu mungkin tidak masalah dan budaya positif. Artinya seperti ini. Apabila ada siswa yang misal Pak Burhan sebagai guru BK-nya, Anggora kamu kalau berangkat pagi saya kasih kuota. Adiansa kalau kamu berangkat pagi saya kasih sepeda listrik, misal seperti itu. Dia akan berangkat pagi dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia hanya ingin mendapatkan reward itu, tanpa ada kesadaran di dalam dirinya. Yang dimaksudkan tidak boleh memberikan reward itu dalam hal budaya positif, seperti itu Bu. Tapi kalau dalam hal pembelajaran atau kompetensi tidak masalah. Itu mungkin akan menimbulkan keirian kepada mereka yang tidak ingin maju. Tapi kalau untuk di budaya positif, ketika memberikan reward itu akan menghambat kreativitas anak. Artinya mereka mau tertib kepada aturan karena ada iming-imingnya. Nah, ketika tadi Pak Burhan tidak bilang ke Anggora akan memberi sepeda listrik, besoknya dia berangkatnya jam 10 Ibu. Bahkan dia berangkatnya setelah istirahat saja, kan tidak dapat sepeda listrik. Itu mungkin seperti itu ya Bu ya. Atau mungkin kalau kamu membuang sampah secara rajin, nanti Bu Fitri kasih kuota. Sampah yang di jalan dimasuk-masukkan ke tong sampah, biar dapat kuota dari Bu Fitri. Nah, itu reward yang semacam itu yang tidak diperbolehkan di dalam budaya positif. Jadi maksudnya itu budaya positif ingin menggerakkan setiap siswa itu melaksanakan budaya positif sesuai dengan panggilan hati. Seperti itu ya Bu Ayu ya. Iya, mungkin sudah benar juga bahwasanya setiap anak, setiap siswa itu pasti menginginkan mempunyai prestasi yang bagus, banyak usaha, banyak kemudian ikhtiar ya, supaya ranking 1 nanti dapat bebas SPP 6 bulan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu sharing dari saya ya Bu, semoga kita bisa saling berkolaborasi lagi nantinya. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu untuk presentasi dari tindakan aksi nyata dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru sudah mau datang untuk berdiskusi di sini. Kita saling berbagi, kita saling menggerakkan, ya, bergerak, dan yang paling penting itu kita tergerak dulu Bapak Ibu. Mau budaya positif dari diri kita dulu harus tergerak. Kemudian kitanya yang harus bergerak. Setelah itu kita bisa menggerakkan lingkungan sekitar kita. Begitu ya Bapak Ibu guru. Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian diskusi kali ini ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan.